Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan Indonesia dan para pemimpin negara ASEAN kompak mendorong negosiasi soal tarif dagang Trump. Erlangga menyebut dalam waktu dekat akan ada pertemuan perwakilan negara-negara ASEAN untuk menyatukan pandangan terkait langkah menghadapi tarif dagang Trump. Pemerintah akan mendorong langkah negosiasi bukan langkah balasan kepada pemerintah Amerika Serikat. Dan dengan beberapa negara ASEAN, Menteri Perdagangan atau Commerce, saya juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan DPM Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN. Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10, Pak Mendak mungkin akan hadir di sana, di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA. Saudara, guna mengetahui bagaimana langkah pemerintah Indonesia terkini terhadap kebijakan tarif dagang Trump, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Alvania Rizky di Istana Negara. Alva, Presiden Prabowo Subianto sudah bergerak menemui para pimpinan ASEAN. Lalu bagaimana langkah negara-negara ASEAN untuk melindungi kondisi ekonomi dalam negeri pasca tarif dagang Trump diterapkan ini, Alva? Cynthia dan juga saudara, sebenarnya sudah jelas apa yang akan diambil oleh atau langkah yang akan diambil oleh negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia dan juga Malaysia. Kemarin Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia baru saja bertemu, Anwar Ibrahim, dan kemudian hari ini Presiden Prabowo Subianto menyatakan sikap terkait dengan upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintah Indonesia, salah satunya dengan merenegosiasi kebijakan tarif resiprokal ini dengan Amerika Serikat. Sebenarnya beberapa hal ini belum secara gamblang dipaparkan oleh Presiden Prabowo Subianto, tetapi ia memastikan bahwa Indonesia akan menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. Artinya langkah yang akan diambil nampaknya tidak akan terlalu masif atau signifikan, tetapi Indonesia mempertimbangkan untuk kemudian menambah volume impor barang-barang dari Amerika Serikat. Meski tarifnya masih sama, yaitu lebih dari 60% untuk barang-barang Amerika Serikat yang diimpor ke Indonesia. Selain itu, hal ini memang belum disampaikan apakah sikap Malaysia sama dengan Indonesia. Tetapi dari hasil pertemuan ini nampaknya sudah bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya sikap kedua negara ini sama. Hal ini juga beda halnya dengan Indonesia dan Malaysia. Singapura dan Vietnam ini sudah mengambil langkah juga. Misalkan kalau Singapura ini sudah mengkomunikasikan kepada masyarakatnya terkait dengan tarif resiprokal yang sudah diterapkan Presiden Trump. Sedangkan Vietnam memilih untuk menurunkan besaran tarif yang ditujukan untuk barang-barang Amerika Serikat yang dipasarkan ke Vietnam. Sebenarnya beda negara, beda langkah yang diambil, tetapi Indonesia masih mengutamakan untuk menegosiasi ulang dengan dua bahan tadi, yaitu pertama dengan menambah jumlah impor barang-barang Amerika ke Indonesia, tetapi juga memperbaiki regulasi di dalam negeri, tepatnya dengan menerapkan deregulasi ekonomi dan juga menerapkan beberapa insentif pajak untuk produsen atau pelaku usaha di dalam negeri agar produksi di dalam negeri tidak menurun. Karena ini yang salah satu yang dikhawatirkan oleh Dewan Ekonomi Nasional, bahwa nantinya dengan penerapan tarif yang diterapkan oleh Trump ini, kekhawatirannya adalah produksi di dalam negeri ini akan menurun dan akan berimbas kepada PHK yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Sejauh ini, sejak diumumkan tanggal 2 April 2025 kemarin, penerapan tarif baru ini sudah berimbas ke beberapa hal khususnya untuk perekonomian Indonesia. Salah satunya terhadap rupiah. Kita tahu hari ini rupiah anjlok di angka 17.000 lebih, meskipun saat ini angkanya sudah di 16.800, tetapi yang menjadi kekhawatiran adalah pemerintah harus segera mengambil langkah untuk menentukan sikap seperti apa menanggapi kondisi dunia, khususnya untuk perang dagang yang dikobarkan oleh Amerika Serikat dan juga sudah direspon oleh beberapa negara lain. Bank Indonesia sudah mengambil langkah
intervensi di pasar offshore, dan juga hari ini Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas untuk khusus nampaknya membahas hal ini, karena yang diundang adalah Menko Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Bank Himbara, kemudian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, dan beberapa pihak terkait dengan yang terlibat dalam kebijakan ekonomi di Indonesia, baik secara fiskal maupun secara moneter. Cynthia. Iya, Alfa, lalu siapa yang akan diutus oleh Presiden Prabowo untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat terkait dengan hal ini? Ya, untuk nama-namanya sendiri memang belum diumumkan kepada publik, Cynthia dan juga saudara. Tetapi tadi disampaikan oleh Menteri Perdagangan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan menjadi pemimpin dari tim negosiasi yang akan dikirimkan pemerintah Indonesia ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi dengan US Trade Representative. Artinya nanti Airlangga Hartarto nampaknya akan membentuk sejumlah nama yang terdiri dari lintas lembaga, kemudian pengusaha, dari berbagai elemen yang nampaknya diperhitungkan oleh pemerintah bisa memperkuat upaya negosiasi ini. Tapi yang perlu diingat bahwa materi negosiasi yang disampaikan ke Amerika Serikat ini nampaknya masih seputar menaikkan angka impor terhadap barang-barang Eropa, maksud saya barang-barang Amerika yang masuk ke Indonesia, serta mencari pasar baru kalau memang negosiasi dengan Amerika Serikat menemui jalan buntu. Cynthia. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Alvania Rizky melaporkan dari Istana.